Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, subjek dan objek pajak, tarif, serta cara menghitung PPN dan PPNBM. Nah, sebelumnya kalian pasti pernah dong makan di mie kacauan, Wismi, belanja di Indomaret atau Alfamaret, beli skincare, langganan Netflix, atau belanja baju. Nah, pada saat pembelian tersebut, kita pasti dikenakan pajak. Nah, sebenarnya pajak apa sih yang dikenakan atas pembelian kita? Pajak tersebut adalah pajak PPN. Nah, apa itu PPN? PPN merupakan pajak yang dikenakan pada kenaikan nilai barang atau jasa selama proses produksi dan distribusi. Pajak ini dikenakan saat ada transaksi pembelian dan penjualan barang atau jasa oleh orang atau badan yang sudah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. PPN termasuk pajak yang tidak langsung, karena yang menyetorkan pajaknya bukanlah pembeli, tetapi penjual. Jadi, penjual harus memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN, sedangkan yang membayar PPN adalah konsumen akhir. Untuk subjek pajak PPN adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, subjek PPN adalah PKP dengan pendapatan lebih dari 4,8 miliar. Pengusaha tidak perlu membayar PPN jika omset tahunannya kurang dari 4,8 miliar dan dapat mencabut pengukuhan permohonan sebagai PKP apabila tidak dapat mencapai 4,8 miliar. Terdapat dua jenis pajak dalam PPN, yaitu pajak yang dipungut ketika PKP menjual barangnya disebut sebagai pajak keluaran, sedangkan pajak yang dipungut saat PKP mendapatkan atau membeli barang disebut sebagai pajak masukan. Nah, selanjutnya adalah objek pajak PPN. Berdasarkan Undang-Undang PPN, objek PPN antara lain: yang pertama, penyerahan BKP atau barang kena pajak dalam daerah pabean adalah semua barang bergerak atau tidak bergerak yang dikirim ke dalam wilayah Indonesia. Yang kedua, impor BKP, semua barang impor dari luar negeri ke Indonesia. Yang ketiga, penyerahan JKP atau jasa kena pajak dalam daerah pabean, artinya semua layanan atau jasa yang diserahkan di dalam wilayah Indonesia. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dalam daerah pabean, artinya jasa yang diperoleh dari luar negeri dan digunakan di dalam wilayah Indonesia. Yang kelima, pemanfaatan BKP tidak berwujud dalam daerah pabean, hak paten atau lisensi yang diberi dari luar negeri dan digunakan di Indonesia adalah barang yang tidak berwujud. Dan yang keenam adalah ekspor barang dan jasa BKP dan JKP. Barang dan jasa yang diekspor dari wilayah Indonesia merupakan pajak PPN. Namun, terdapat beberapa barang yang tidak dikenakan PPN, biasanya termasuk dalam kategori barang-barang yang penting untuk kebutuhan dasar masyarakat atau dalam pertimbangan khusus pemerintah. Barang yang bebas PPN antara lain yaitu barang hasil tambang yang langsung diambil dari sumbernya, seperti gas bumi, batu bara, pasir, minyak mentah, dan hasil tambang lainnya. Kemudian ada beras, kedelai, jagung, sagu, garam, dan barang lain yang merupakan barang kebutuhan primer dan diperlukan oleh orang banyak. Ada makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel, warung, restoran, rumah makan, dan sejenisnya yang termasuk dalam layanan makanan dan minuman. Surat berharga, uang, dan emas batangan juga dibebaskan dari PPN. Terdapat juga beberapa jasa yang bebas PPN, antaranya yaitu jasa pendidikan, jasa sosial, jasa keuangan, jasa keagamaan, jasa perhotelan, jasa boga catering, jasa kesehatan, dan lainnya. Pemerintah dapat menentukan pengecualian lain berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Nah, berapa sih tarif PPN itu? Seperti yang sudah kita ketahui, semua barang yang berada dalam daerah pabean dikenakan tarif sebesar 11%, dikenakan tarif 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud, tidak berwujud, dan jasa kena pajak. Tarif pajak PPN ini dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah, mulai dari minimal 5% hingga maksimal 15%. Lalu, bagaimana cara menghitung PPN? Nah, terdapat rumus untuk menghitung PPN, yaitu tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP ini diambil dari harga jual, nilai impor, penggantian, nilai ekspor, dan lain-lain tergantung pada keterangan di soal yang diketahui atau pada suatu kondisi yang terjadi. Nah, di sini ada contoh soal dari PPN.
yaitu PT Mawar adalah PKP yang menjual BKP kepada PT Melati dengan harga jual 5 juta, sehingga PPN yang dipungut oleh PT Mawar adalah 550.000, didapatkan dari mengkalikan harga jual dengan tarif PPN yaitu 11%. Jadi perhitungannya yaitu 5 juta dikali 11%. PPN yang dipungut oleh PT Mawar akan menjadi pajak keluaran bagi PT Mawar, sedangkan PPN yang dibayarkan oleh PT Melati akan menjadi pajak masukan bagi PT Mawar. Jadi, apabila PPN masukan lebih besar daripada PPN keluaran, akan menimbulkan PPN lebih bayar. Sedangkan, jika PPN masukan kurang dari PPN keluaran, maka menimbulkan PPN yang kurang bayar, yang harus disetorkan pada masa pajak. Setelah memahami tentang PPN, selanjutnya adalah PPNBM. Apa itu PPNBM? Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan kepada produsen yang mengimpor atau menghasilkan barang mewah dalam kegiatan bisnis atau pekerjaan mereka. PPNBM hanya dikenakan sekali, yang biasanya dimasukkan ke dalam harga jual barang yang dibayarkan oleh pelanggan saat mereka membeli barang mewah tersebut. Lalu, untuk subjek pajak PPNBM adalah pengusaha yang mengimpor dan memproduksi barang mewah di perusahaan atau tempat kerjanya. Namun, beban pajak tersebut dapat dialihkan ke pihak lain karena PPNBM sama dengan PPN yang termasuk dalam pajak tidak langsung. Subjek pajak PPNBM ada dua kategori. Yang pertama, pengusaha kena pajak PKP yang melakukan produksi BKP, impor BKP, ekspor BKP, dan memanfaatkan BKP atau JKP di luar daerah pabean. Yang kedua, pengusaha yang memilih menjadi PKP, seperti pedagang dan eksportir yang mengajukan BKP ke PKP. Kemudian objek pajaknya atau barang yang kena pajak. BKP yang tergolong mewah yaitu barang yang bukan kebutuhan dasar masyarakat, barang yang dikonsumsi oleh kelompok tertentu untuk menunjukkan status sosialnya, barang yang biasanya dikonsumsi oleh kelompok yang berpenghasilan tinggi. Berikut ini contoh beberapa barang yang dikenakan atas pajak barang mewah, yaitu yang pertama mobil, tidak termasuk ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil penjara, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan pemerintah. Yang kedua, kompleks perumahan mewah yang mencakup properti rumah mewah dan apartemen. Yang ketiga, angkutan udara niaga yang tidak digunakan untuk keperluan pemerintah. Keempat, balon udara. Kelima, senjata api dan amunisi lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan pemerintah. Dan yang keenam, kecuali untuk keperluan pemerintah, kapal pesiar, perusahaan angkutan umum, atau pariwisata dikenakan pajak PPNBM. Nah, tujuan pemerintah untuk memungut PPNBM ini adalah untuk mengontrol konsumsi barang mewah, perlindungan pemerintah terhadap produsen kecil dan menengah, keadilan dalam membayar pajak kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggi, serta sebagai penerimaan negara. Lalu berapa sih tarif PPNBM itu? Tarif PPNBM minimal sebesar 10% dan maksimal sebesar 200%. Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Kelompok tarif PPNBM ini ditetapkan oleh peraturan pemerintah dan dikenakan berdasarkan kategori dan jenis barang mewah. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menghitung PPNBM. Terdapat rumus untuk menghitung PPNBM, yaitu tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP PPNBM umumnya sama dengan DPP PPN, namun fokus pada barang-barang yang dikategorikan adalah barang mewah. Nah, di bawah ini terdapat contoh soal untuk menghitung PPNBM. PKPZ mengimpor BKP tergolong mewah dengan nilai impor 700 juta. BKP tersebut dikenai PPN dan PPNBM dengan tarif 20%. Perhitungan PPN dan PPNBM yang terutang adalah sebagai berikut. Untuk menghitung pajak PPN yaitu 11% dikali nilai DPP yaitu 700 juta adalah 77 juta. Selanjutnya untuk menghitung PPNBM adalah 20% dikali 700 juta yaitu 140 juta. Jadi yang harus dibayarkan PKPZ adalah 917 juta. Setelah kita memahami tentang pengertian, objek, subjek, tarif, dan cara menghitung PPN dan PPNBM, maka kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan PPN dan PPNBM terletak pada objek pajak, tarif, dan mekanisme pemungutannya. PPN bersifat umum dan dikenakan pada barang dan jasa yang disediakan atau dijual dalam negeri, serta pada impor barang. Sementara PPNBM dikenakan hanya sekali pada barang-barang tertentu yang dianggap sebagai barang mewah.